Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam buat teman-teman semua pendengar di channel Demi 341 FM. Cerita ketiga datang dari salah satu kawan subscriber yang bernama Mbak Christine. Mbak Christine ini aslinya orang Tasikmalaya, cuman dia menikah dengan orang Jogja, terus dia sekarang tinggal di Jogja. Nama suaminya Mbak Christine ini adalah Mas Yusuf. Jadi setelah menikah sama Mas Yusuf ini, Mbak Christine dibawa ke Jogja dan tinggal di Jogja di rumahnya Mas Yusuf. Dan di sana juga ada ayahnya Mas Yusuf. Jadi mereka serumah tinggal bertiga. Sedangkan ibunya Mas Yusuf sudah lama meninggal. Sedikit gambaran saja kalau rumah yang mereka tempati itu berada di atas bukit. Jadi rumahnya itu agak terpencil dari pemukiman warga. Rumahnya itu ada di atas bukit dan kanan kirinya itu masih belum ada rumah lain. Cuman ada peternakan ayam. Dan peternakan ayam itu adalah pekerjaan sehari-hari dari mertuanya Mbak Christine atau ayah dari Mas Yusuf. Mertuanya ini namanya Pak Narso. Rumah yang mereka tinggali itu masih tergolong rumah yang model lama atau jadul. Jadi rumahnya itu masih full kayu atau dari papan. Ya seperti rumah joglo zaman dahulu lah. Masih belum ada unsur-unsur tembok permanen yang terbuat dari batu bata seperti itu. Cerita ini bermula ketika Mbak Christine dan Mas Yusuf menikah dan belum genap 1 bulan mereka tinggal bersama. Ceritanya malam itu Mbak Christine ini tinggal di rumah sendirian karena Mas Yusufnya harus kerja dan pulangnya itu selalu malam, dan waktu itu memang kebetulan belum pulang. Jadi Mbak Christine ini sendirian di rumah. Sedangkan Pak Narso atau mertuanya Mbak Christine ini masih tahlilan. Karena di kampung itu kebetulan ada orang meninggal, jadi Pak Narso itu tahlilan dan Mbak Christine itu di rumah sendirian. Sedang asik-asiknya nonton TV di ruang tengah, Mbak Christine ini tiba-tiba mendengar suara dari samping rumah. Gluduk-gluduk-gluduk, brah. Gluduk-gluduk-gluduk, brah. Jadi suaranya, kata Mbak Christine, itu seperti suara batu yang menggelinding dan menabrak dinding dari rumah itu. Seperti yang saya katakan tadi, kalau rumah yang ditinggali oleh Mbak Christine ini adalah rumah yang masih terbuat dari kayu atau papan kayu. Dan kalau terkena benturan atau
ketokan, maka suaranya pasti akan terdengar agak keras dan jelas seperti itu. Makanya waktu itu Mbak Christine langsung dengar. Didengarkan cukup lama, suara itu terus dengan nada yang sama dan seperti itu sampai Mbak Christine itu penasaran karena tidak biasanya ada suara seperti itu. Karena saking penasarannya, Mbak Christine pun melangkah ke pintu depan rumah. Dia membuka pintu, lalu keluar menuju ke samping rumah, tempat di mana suara itu berasal. Karena lampu yang ada di rumah itu masih hanya ada di depan rumah dan dalam rumah saja. Jadi samping-samping rumah itu bisa dibilang masih gelap dan remang-remang seperti itu. Waktu Mbak Christine ini melihat ke samping rumah, katanya dia itu melihat seperti ada sesuatu yang hitam, dan sesuatu itu menggelinding ke arah dinding rumah dan menabrak dinding itu berkali-kali seperti itu, dan setelah menabrak dia akan mundur lagi, lalu menggelinding lagi, menabrak lagi dan menggelinding, mundur lagi terus seperti itu. Karena penasaran, Mbak Christine pun mencoba mendekati sesuatu yang dilihatnya itu. Semakin dia mengamati, semakin dekat, dia tetap belum bisa melihat secara jelas apa sesuatu itu. Akhirnya sesampainya di depan sesuatu itu atau benda itu, Mbak Christine itu hanya berdiri dan mengamati benda itu dengan seksama. Dan benda itu terus menggelinding dan menabrak dinding seperti itu, dan sepertinya tidak mengetahui kedatangan dari Mbak Christine ini. Akhirnya tanpa pikir panjang, sama Mbak Christine ini sesuatu itu diangkat. Yang waktu itu ada di pikiran Mbak Christine, kalau yang menggelinding itu adalah hewan. Ya, hewan yang terjerat jaring seperti itu, karena di samping rumahnya itu ada jaring-jaring yang udah rusak dan ditumpuk di situ sama Pak Narso. Dan kegunaan jaring itu sebenarnya buat magerin atau ngelilingin kandang ayam supaya kalau ada ayam lepas itu lepasnya tidak jauh-jauh dan hanya di situ saja. Dan waktu itu yang dikira oleh Mbak Christine itu adalah jaring atau hewan yang terjerat jaring, jadi dia nggak bisa keluar. Akhirnya dengan niat membantu sama Mbak Christine diangkatlah sesuatu itu. Yang dia rasakan waktu dia megang benda itu, yang dia rasakan, dia tidak memegang jaring seperti yang dia pikirkan sebelumnya. Yang dia pegang itu seperti rambut yang udah gembel atau kumal seperti itu, dan sama dia itu masih dirasakan. Akhirnya tanpa pikir panjang,
sama Mbak Christine ini dibalik untuk melihat keseluruhan sebenarnya itu benda apa. Namun ketika dibuka, ketika dibalik seperti ini, itu ternyata bukan hewan. Yang dia lihat itu adalah wajah dari seorang lelaki atau laki-laki, wajah seorang pria yang katanya udah dibilang udah agak tua lah, wajah seorang pria, dan dia wajah itu meringis melihat Mbak Christine. Melihat pemandangan yang mengerikan seperti itu, Mbak Christine langsung spontan sama dia dilempar itu kepala. Dan dia lari ke dalam rumah, dia banting pintu depan. Beruang. Dia lari ke dalam kamar sambil nangis jerit-jerit karena ketakutan. Pintu kamar pun dikunci. Dia naik ke ranjangnya, dia tutup selimut rapet-rapet karena dia katanya Mbak Christine ini dia itu seumur hidupnya nggak pernah yang namanya ngelihat hantu, dan kebetulan hanya waktu itu, baru waktu itu dia ngelihat hantu, makanya dia shock banget, dia takut banget sampai akhirnya dia nangis jerit-jerit, dan sayangnya itu nggak ada yang nolongin karena di rumah itu sepi, nggak ada orang. Akhirnya dia cuman berdiam diri di kamar sambil menangis karena mau keluar, takutnya dia ketemu sama itu lagi, sama kepala itu lagi. Dan selang beberapa saat kemudian suaminya Thomas Yusuf ini pulang. Mbak Christine ini mendengar suara motor mendekati rumahnya, dan dia langsung tahu kalau itu adalah suaminya. Akhirnya dia memberanikan diri, nekat langsung keluar dari kamarnya. Dia membuka pintu depan, dia lari menuju ke suaminya yang baru datang itu. Jadi Mas Yusuf itu baru turun dari motor itu sama Mbak Christine langsung disamperin sambil nangis gitu dan dipeluk. Karena kebingungan, Mas Yusuf lalu tanya, "Kamu kenapa?" katanya seperti itu. Mbak Christine itu nggak bisa jawab, dia cuman nangis gitu aja. Akhirnya Mas Yusuf ini berinisiatif untuk ya udah, ayo masuk dulu, katanya seperti itu. Akhirnya setelah masuk rumah, terus dibikinkan minum, suruh minum, lalu baru ditanya, "Kamu kenapa?" katanya seperti itu. Dan Mbak Christine ini udah agak reda, udah agak bisa tenang, dan dia lalu cerita, "Aku baru aja melihat kepala orang," katanya seperti itu. "Kepala orang menggelinding di samping rumah," katanya. Dan mendengar ucapan dari Mbak Christine itu, Mas Yusuf ini tidak menunjukkan ekspresi yang kaget atau intinya berlebihan lah. Dia cuma jawab, "Oh itu," katanya seperti itu. Dan seakan-akan dia itu sudah tahu kalau atau sudah mengenal lah tentang apa yang dilihat sama Mbak Christine itu. Dan Mbak Christine itu tanya, "Itu maksudnya gimana?" katanya. "Ya gak apa-apa, ya mungkin itu mau kenalan sama kamu aja," katanya sambil bercanda. Dan dia itu gak ganggu, dia emang sering kesini, katanya Mas Yusuf seperti itu. Dan mendengar perkataan dari Mas Yusuf itu, Mbak Christine ini malah tambah takut. Saat mereka lagi berbincang-bincang di ruang tengah di depan
ya di tempat nonton TV-nya Mbak Christine tadi. Lalu Pak Narso itu pulang, tok 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 tok, assalamualaikum katanya. Waalaikumsalam. Lalu Pak Narso pun masuk. Setelah sampai di ruang tengah, Pak Narso ini melihat Mbak Christine ini seperti baru aja menangis. Makanya dia langsung tanya, "Kue ngopo nduk?" katanya. "Kamu kenapa, Nak?" Lalu Mas Yusuf yang jawab, "Ini loh Pak, baru aja melihat Mas Har," katanya seperti itu. Mendengar ucapan dari Mas Yusuf seperti itu, bapaknya lalu tersenyum dan bapaknya juga bilang, "Walah Harto, mau merini tak?" katanya. "Oh si Har, tadi kesini kah?" katanya seperti itu. Dan iya katanya Christine, Mas Yusuf bilang seperti itu. Dan mendengar obrolan dari mereka berdua, Mbak Christine ini malah tambah bingung. Maksudnya ini apa sih, ini hantu loh kok. Sepertinya kalian sudah tahu kalau hantu itu atau kenal sama hantu itu, katanya seperti itu. Dan si Pak Narso ini pun lalu cerita, dia bilang, "Itu si Har itu temanku, teman lama lah. Ya dia mungkin tadi kesini nyariin aku, cuman aku nggak ada," katanya. "Ya atau mungkin juga mau kenalan sama kamu," katanya, sambil bercanda seperti itu. Akhirnya Pak Narso pun melanjutkan ceritanya, karena Mbak Christine ini tanya, "Mas Har itu siapa?" Har itu teman lama, jadi sejak kecil sampai besar ya, intinya mulai kecil waktu main bareng, terus waktu sekolah itu bareng, intinya udah jadi temennya Pak Narso itu sudah lama lah. Jadi di masa lalu itu Pak Narso punya temen yang namanya itu Har. Nama lengkapnya itu Hardianto, cuman nama panggilannya ya cuman Har gitulah. Dan itu adalah teman Pak Narso yang udah lama, dari ya sahabat lama yang sekarang udah nggak ada. Jadi ceritanya itu waktu mereka masih muda lah, masih tergolong muda, dan itu mereka itu adalah sahabat sejati, bisa dibilang seperti itu. Jadi ketika Pak Narso menikah, Pak Har ini atau Mas Har atau Pak Har inilah, saya sebutnya Pak Har saja. Pak Har ini juga udah bekerja ya, intinya mereka meskipun mereka sudah bekerja sendiri-sendiri, tapi mereka itu tetap sahabatan lah, tetap ada waktu untuk berdua, untuk saling ngobrol atau berbagi kisah seperti itu. Dan setiap hari itu si Pak Har ini selalu datang ke rumahnya Pak Narso, ya sekedar buat cerita, ngobrol, ngopi, atau kadang mereka juga minum, katanya mabuk, seperti itulah berdua. Sampai suatu hari, ditunggu-tunggu sekitar 2 minggu, si Pak Har ini nggak datang ke rumahnya Pak Narso seperti biasanya. Akhirnya karena dipikirnya itu agak aneh dan takutnya Pak Narso itu si Har atau temennya ini itu sakit dan dia nggak tahu, akhirnya dia memutuskan untuk datang ke rumahnya si Pak Har ini. Akhirnya dia datang ke rumahnya setelah 2 minggu si Pak Har ini nggak kelihatan. Akhirnya dia datang ke rumahnya. Di rumahnya dia ketemu sama ibunya. Dia tanya, "Nyun sewu Bu, si Har wonten," katanya seperti itu. Dan ibunya itu bisa dibilang sudah sepuh, waktu itu sudah sepuh dan tidak bisa banyak gerak lah, intinya sudah
rumahnya udah terlalu tua dan dia cuman duduk itu aja di ruang tamu. Dan dia bilang, si Harvey wis suwi kae ora bali katanya. Mbok yo diluru cah kae katanya. Jadi katanya si Pak Har ini, kata ibunya, dia itu udah lama nggak pulang, tolong dicariin. Dan mendengar perintah dari ibunya ini, si Pak Narso pun akhirnya menyanggupi dan coba mencari ke tempat kerjanya si Pak Har ini. Akhirnya dia gak lama kemudian dia pamit dan dia berangkat ke tempat kerjanya Pak Har itu. Sesampainya di sana, dia tanya ke resepsionis di sana, gitu, oh iya, sebelumnya pekerjaan dari Pak Har ini, dia itu kerja di sebuah bank ya. Intinya dia bisa dibilang tukang tagih gitulah, tukang tagih hutang atau debt collector seperti itu. Jadi dia itu kerja di tempat seperti itu, dan Pak Narso waktu itu datang ke situ. Dia tanya, misi mau bertemu sama Hardianto katanya seperti itu. Dan si resepsionis ini bilang, oh Pak Har katanya, Pak Har udah 2 minggu ini nggak masuk kerja Pak katanya seperti itu. Dan si Pak Narso ini juga malah tambah bingung, loh emang dia nggak bilang mau kemana gitu atau izin. Terus si resepsionis ini karena juga nggak tahu, dan akhirnya dia ya cuma bilang nggak tahu, coba tanya yang lain katanya. Akhirnya Pak Narso pun menanyai satu persatu yang pegawai di tempat itu, sampai akhirnya dia tanya ke salah satu karyawan, seorang wanita yang juga biasanya di bagian resepsionis, di bagian administrasi seperti itu. Dan waktu itu dia lagi istirahat. Lalu si Pak Narso ini tanya, Mbak tahu nggak apa si Hardianto katanya seperti itu. Saya kesini mau nyari teman saya Hardianto katanya. Katanya si mbaknya ini, waduh saya nggak tahu Pak, udah 2 minggu ini nggak masuk Pak Har, terus juga nggak ada izin atau apapun lah, intinya dia nggak izin dan dia cuma nggak masuk gitu aja. Tapi si mbak ini menjelaskan, terakhir saya ketemu sama Har itu waktu sore Pak, sekitar habis asar lah. Jadi habis asar itu saya itu menyuruh si Pak Har ini buat mendatangi salah satu nasabah bank itu yang punya hutang di situ, dan intinya buat nagih hutang lah. Akhirnya si Pak Har ini berangkat, dan setelah sore itu dia nggak pernah kembali lagi sampai 2 minggu itu. Akhirnya si Pak Narso ini karena agak khawatir, akhirnya dia minta alamat si nasabah ini dan dia datengin ke sana. Sesampainya di sana dia mengetok pintu, tok 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 tok, Assalamualaikum. Tidak lama kemudian dari dalam rumah si Pak Narso ini melihat seorang bapak-bapak paruh baya menghampiri pintu dan membuka pintu. Waalaikumsalam.
ada apa ya Mas, katanya seperti itu. Dan Pak Narso ini langsung tanya, nyun sewu Pak, niki badhe tanglet napa pinganane wonten lare namine Hardianto sing mriki nagih utang, katanya seperti itu. Dan mendengar pertanyaan dari Pak Narso ini, si pemilik rumah itu langsung kayak gelisah seperti itu dan mengalihkan pandangannya, langsung intinya dia gelisah lah yang dilihat Pak Narso itu. Terus dia langsung bilang, waduh, tidak ada ya Pak, tidak ada orang nagih utang, katanya seperti itu. Terus akhirnya saya juga nggak tahu, mohon maaf Pak, katanya seperti itu. Lalu dia itu masuk ke rumah dan rumahnya ditutup, pintunya ditutup jeklek gitu aja. Nah si Pak Narso ini karena juga takutnya nggak sopan kalau maksa-maksa atau tetap bertanya, akhirnya ya udah dia pergi aja dari rumah itu buat pulang. Dan waktu pulang pun dia juga nyariin ke tempat tongkrongan biasanya mereka, tapi dia nggak bertemu sama si Har itu. Akhirnya malamnya waktu dia tidur, dia itu mimpi. Dia mimpi ada di depan rumah, ya di teras rumah gitulah, lagi duduk sambil ngopi, rokok seperti itu. Terus dari kejauhan itu ada sesuatu yang menggelinding menghampiri dia. Waktu sampai dekat, Pak Narso ini melihat kalau yang menggelinding menghampiri dia atau mendekati dia itu ternyata adalah kepala. Dan karena kaget akhirnya dia loncat mau masuk rumah. Tapi waktu itu katanya Pak Narso, rumahnya itu pintu rumah itu seperti dikunci dan dia nggak bisa masuk. Dia cuman berdiam gitu di depan pintu rumahnya, dan kepala itu lalu menunjukkan wajahnya. Dan yang membuat Pak Narso kaget itu adalah wajah dari si Pak Har itu tadi. Lalu si Pak Har ini meringis seperti orang tertawa kecil seperti itu. Dan Pak Har ini, katanya Pak Narso itu tanya, ngopo kue kaget ya, katanya seperti itu. Jadi lalu Pak Narso mendengar Pak Har bilang seperti itu, dia langsung merespon, kue ki ngopo tau teko kok mung ndas tok, kue ki teko kok mung sirah tok, katanya. Apa kue lagi ngelmu, katanya. Kamu ini kenapa kok datang cuman kepala aja, apa kamu lagi menjalani ilmu, katanya seperti itu. Dan si Pak Har ini lalu diam. Lalu dia bilang, kamu tadi siang datang ke rumah orang itu kan? Aku ada di rumah itu, aku ada di belakang rumah, katanya seperti itu. Aku dibunuh sama orang itu, kalau kamu mau nyari aku ada di belakang. Jadi kepala dari Pak Har itu bilang seperti itu. Dan si Pak Narso itu kaget, loh kowe iki ngomong apa, katanya seperti itu. Lalu si kepala dari Pak Har ini tiba-tiba menggelinding mendekati Pak Narso, karena Pak Narso ini ya masih belum mental lah melihat cuman kepala gitu aja menggelinding gitu. Akhirnya dia agak ketakutan gitu, terus akhirnya terbangun dari mimpinya itu. Setelah dia bangun, dia astagfirullah, mimpi apa itu tadi, katanya. Dan dia itu terus kepikiran sama mimpi itu sampai pagi. Dia itu sampai nggak bisa tidur lagi. Dia kepikiran sama mimpi yang baru saja dia alami. Sampai akhirnya dia tetap mikirin mimpi yang tadi malam itu sampai paginya. Akhirnya dia memutuskan untuk, waduh, kalau ini, katanya Pak Narso, kalau ini
misalkan ini adalah isyarat dari sihar, kalau sihar ini sudah mati beneran ya siapa tahu katanya, karena juga keadaannya kan nggak bisa diketahui si Pak Har ini gimana gitu, atau si Pak Har ini kemana kan nggak tahu. Jadi takutnya itu adalah mimpi atau isyarat dari Pak Har beneran. Akhirnya si Pak Narso ini menghampiri beberapa temannya, ya teman di kampung itulah, teman Pak Narso sama Pak Har. Dia ngajak 2 orang, ayo ngeluru Har katanya seperti itu. Dan lu Har ngopo katanya, si Har ki hilang katanya, ayo nyari Har. Lu Har kemana katanya teman-temannya, dan Pak Narso bilang si Har ini udah hilang katanya, atau menghilang. Jadi tapi si Pak Narso ini mengajak nyariin si Pak Har ini sama 2 temennya ini ditujukan ke rumah yang kemarin dia datangin itu, rumah yang diisyaratkan oleh si Pak Har di dalam mimpinya Pak Narso. Akhirnya dia menuju ke situ bersama kedua temannya. Sesampainya di situ si Pak Narso ini ngetok pintu lagi, tok tok tok, assalamualaikum katanya. Waalaikumsalam. Waktu dibuka, yang keluar tetap bapak-bapak yang kemarin, dan ada apa lagi toh mas katanya seperti itu. Si Pak Narso itu gak menjawab pertanyaan dari bapak-bapak ini, dia langsung nyelonong gitu aja ke belakang rumahnya. Ya intinya dia masuk gitu aja ke rumahnya, sampai menerobos gitu aja sampai ke belakang rumahnya, dan paling belakang itu ternyata dapur. Lalu di samping dapur itu, ya di pojokan lah, itu ada pintu. Akhirnya pintu itu dia buka, dia keluar sampai di belakang rumah, dia toleh melihat tingkah dari si Pak Har ini. Karena kurang sopan, si pemilik rumah pun marah-marah, dan temennya pun juga bingung. Maaf Pak Narso, temennya pun juga bingung. Jadi loh, si Narso ki ngopo toh. Tapi mereka juga mengikutilah ke belakang, takutnya ada apa-apa kan. Akhirnya si Pak Narso ini melihat kanan kiri sambil melihatin apa yang aneh, atau siapa tahu memang ada si Pak Har di situ. Sampai akhirnya pandangannya, jadi dia itu melihat kanan kiri yang nggak ada apa-apa, ya cuman tanaman pisang ya gitu, yang masih kecil, ini masih sekitar 1 meter lah. Terus ada kolam lele, terus di belakang sana ada ladang tempat tanaman cabai. Sampai akhirnya pandangannya itu terhenti di salah satu pohon pisang yang masih sekitar 1 meteran lah, masih kecil. Tapi yang membuat dia penasaran, itu gundukan dari tanah itu terlalu tinggi, jadi terlalu menonjol lah, sedangkan yang lainnya itu biasa aja. Akhirnya langsung dihampirin ke pohon pisang itu. Dia mengorek-ngorek di situ sih. Si pemilik rumah itu di belakangnya, dia masih marah-marah, tapi nggak didengerin sama si Pak Narso ini. Sampai dia menghampiri Pak Narso, "Kowe iki arep ngopo to rene, ora sopan tak kandhake Pak RT," katanya seperti itu. Tapi si Pak Narso ini nggak menghiraukan, dia tetap mengorek-ngorek tanah itu atau tanah gundukan itu, sampai akhirnya dia melihat sebuah kain kuning yang terkubur di situ. Tanpa pikir panjang, kain kuning itu ditarik seperti itu sama Pak Narso, dan
itu membuat kaget semua orang yang ada di situ. Jadi kain kuning yang diangkat oleh Pak Narso itu baunya nggak enak banget, dan katanya itu ada bercak-bercak darah di situ, dan itu seperti buntalan. Ya, kain kuning itu seperti buat membungkus sesuatu, seperti membungkus bangkai seperti itu. Dan waktu teman-teman yang lihat itu, astagfirullah, itu apa katanya seperti itu, karena baunya juga gak enak banget. Si pemilik rumah pun panik, dia malah ngajak berantem si Pak Narso, karena saking takutnya akhirnya si Pak Narso sama si pemilik rumah ini pun malah berantem seperti itu. Terus dua temennya itu melerai, intinya ditenangin dulu. Terus salah satu dari temennya, kan temennya dua, yang satu itu melerai, yang satu itu penasaran melihat buntalan ini apa kok jadi pertengkaran. Akhirnya dibuka sama temennya. Melihat waktu dibuka sama temennya itu, dia itu kaget. Astagfirullah, iki sirai sopo katanya seperti itu. Dan mereka yang bertengkar itu langsung berhenti, dan si Pak Narso ini melihat kepala itu langsung sama dia dihampirin, sama dia dibolak-balik ini buat nyari wajahnya. Dan ternyata itu benar adalah kepala dari si Pak Har atau temannya itu. Melihat si Pak Har udah meninggal dan cuman ketemu kepalanya, itu membuat Pak Narso shock, dan dia cuman duduk di situ. Dia denger-denger, dia nangis lah, karena ya intinya itu perbuatan keji katanya dia. Jadi si Pak Narso ini akhirnya nggak bisa menahan emosinya, dia meneruskan berantem sama pemilik rumah itu, dan akhirnya di situ jadi ramai, tetangga-tetangga pun datang. Akhirnya tahu semua lah kalau di situ ada pembunuhan lah intinya. Sampai akhirnya polisi datang, terus mereka dibawa ke kantor polisi. Di sana mereka ditanyain satu persatu, sampai Pak Narso pun juga ditanya alasannya kenapa. Pak Narso ini juga bilang kalau si Pak Narso ini datang ke situ karena mendapat isyarat dari si Pak Har, kalau Pak Har itu katanya dibunuh sama pemilik rumah itu. Pemilik rumah itu nasabah bank yang punya utang, katanya seperti itu. Dan juga intinya punya alibi lah kalau dia yang membunuh pun juga itu bisa berpotensi karena dia punya hutang. Dan akhirnya si pemilik rumah itu pun ngaku kalau akhirnya dia yang membunuh. Jadi ceritanya waktu itu sore, waktu si Pak Har itu sampai di situ, dia itu nagih hutang dan ketemu sama istrinya dari pemilik rumah ini. Dan akhirnya di situ, karena ya namanya penagih hutang sama orang yang hutang, ya mungkin uangnya juga belum ada buat membayar hutang, jadi mereka sempat cekcok seperti itulah, bertengkar mulut seperti itu. Dan karena tidak betah, intinya nggak betah melihat suasana seperti itu sih, laki-lakinya yang waktu itu ada di belakang rumah, dia itu langsung gelap mata, karena katanya juga udah tahu keadaan susah, hutang belum bisa bayar kok maksa-maksa katanya seperti itu. Akhirnya dia ngambil parang, dia gelap mata, dia ngambil parang, dia datengin itu si Pak Har itu di depan yang lagi cekcok sama istrinya. Disabetkan lah parang itu, katanya sampai 2 kali, sampai akhirnya kepalanya si Pak Har ini putus. Melihat pemandangan seperti itu, baru aja bunuh orang, mereka berdua itu kaget, loh kok sampai seperti ini. Dan si bapak-bapak ini juga baru sadar, ya Allah aku sampai bunuh orang, katanya seperti itu. Karena panik akhirnya pintu ditutup, jendela juga ditutup semuanya, hanya bingung mereka mau ngapain. Ini mayat mau dikemanain, katanya seperti itu, karena takut dipenjara katanya. Akhirnya mereka berinisiatif buat nguburin si Pak Har ini di belakang rumah.
Tapi karena juga nguburin orang butuh waktu, akhirnya mereka muncullah perbuatan keji yang lain. Jadi jenazahnya atau mayatnya dari Pak Har ini sama mereka itu dimutilasi supaya lebih praktis katanya seperti itu, dan dimutilasi, dicacah lah, intinya dicincang, lalu daging-dagingnya itu dikasih makan ke lele yang ada, ya, dilemparin ke kolam lele yang ada di belakang rumah itu. Dan karena kepalanya itu ada tengkoraknya, jadi ya bisa dibilang sulit lah untuk dicincang-cincang. Jadi sama mereka diputusin buat dibungkus gitu aja, lalu dipendam atau dikubur di bawah pisang itu tadi. Jadi ceritanya seperti itu. Akhirnya si pembunuh ini pun dipenjara bersama istrinya, terus si Pak Narso sama yang temennya ini dibebaskan, dan Pak Narso bilang ke ibunya kalau si Pak Har ini udah nggak ada, Pak Har ini dibunuh orang, ceritanya gini, dan ibunya pun karena udah tua juga ya nggak bisa ngapa-ngapain mendengar ungkapan atau pemberitahuan dari Pak Narso ini, dan dia cuma bisa nangis bersedih gitu aja. Dan Pak Narso pun juga nggak bisa berbuat lebih karena ya keadaannya memang sudah seperti itu. Dia sendiri pun juga sedih karena kehilangan temannya. Akhirnya pada suatu malam, sama seperti di mimpinya Pak Narso, kebetulan waktu itu dia itu lagi ngopi sama ngerokok di depan rumah sendirian. Dan tidak beberapa lama kemudian dari kejauhan itu dia melihat sesuatu menggelinding menghampiri dia. Si Pak Narso pun melihat pemandangan seperti itu, dia ingat sama mimpinya, waduh, jangan-jangan ini sihar katanya seperti itu. Akhirnya dia agak ketakutan, dia mau masuk rumah, tapi si Pak Har ini udah sampai di depan rumahnya. Lalu dia itu tanya, "So, iki aku," katanya seperti itu. "So, ini aku. Kamu jangan takut," katanya. Si Pak Narso pun ya namanya melihat pemandangan seperti itu, pemandangannya sama seperti di mimpinya, akhirnya dia agak memberanikan diri lah. "Kowe ngopor ini," katanya seperti itu. Dan waktu ditanya seperti itu, si Pak Har ini cuman meringis saja atau dia tertawa kecil lah. Dan dia bilang, "Lah ngopo aku kok ora dikubur kabeh," katanya. Dan si Pak Narso ini bilang kalau si Pak Har ini udah nggak ada katanya. Jadi Pak Narso ini bilang, "Awakmu kuwi wis ora ono, awakmu kuwi wis dipakake lele," katanya seperti itu. Jadi ora iso dikubur. Dan akhirnya si Pak Har itu ya cuman mendengar pertanyaan jawaban dari Pak Narso itu, dia cuman tertawa lagi sambil menghampiri atau menggelinding menghampiri Pak Narso, dan terus seperti itu. Jadi kejadian itu katanya Pak Narso terus terjadi seperti itu. Jadi besoknya lagi si Pak Har ini datang dengan cara yang sama dan dengan pertanyaan yang sama. "So, lah ngopo aku kok ora dikubur kabeh?" Selalu dengan seperti itu, dan lalu dia meringis lagi. Akhirnya lama-kelamaan si Pak Narso ini terbiasa dengan kedatangan si Pak Har, dan dia juga intinya ya wis lah. Selain itu juga buat mengobati rindunya sama temennya. Akhirnya mulai hari itu mereka berteman lagi, ya berteman dengan cara yang berbeda. Mereka sampai akhirnya si anaknya Pak Narso ini atau Mas Yusuf itu sampai akhirnya tahu kalau si Pak Har itu datang ke situ dengan cara ya
intinya hantunya Pak Har lah datang ke situ dengan cara seperti itu. Dan makanya waktu Mbak Christine melihat atau cerita melihat kepala itu tadi, si mereka berdua, Pak Yusuf dan Pak Narso itu nggak kaget karena mereka udah tahu dari lama. Jadi katanya Mbak Christine ceritanya itu kurang lebih seperti itu. Mohon maaf kalau kurang serem dan banyak salah-salah kata. Buat teman-teman yang mau share cerita atau pengalaman pribadinya tentang pengalaman mistisnya ke Demi 341 FM, bisa kirim via DM Instagram di Instagramnya bis34. Namanya saya taruh di deskripsi. Terima kasih sudah menemani saya, Aryo Laras Putro, di malam seram.